Rahim qal. Jadi ini membahas tentang orang yang membual dengan ilmu ma'rifat tapi pada prakteknya sebenarnya dia nggak paham-paham juga, ya, dia nggak paham-paham amat yang dibicarain, ya, karena amal pertama itu fiqhul qalb, hati yang faham, itu amal pertama. Jangan ente kalau ada orang ngomong ma'rifat, sholatnya dulu liatin, emang bisa ngeliatin sholat orang? Cara ngeliat sholat orang pakai apa? Pakai gerakannya apa pakai kolbunya? Nah, atau jumlah sholatnya? Kalau kayak gitu Barsiso lebih hebat dong, dia 500 tahun sholat. Toh Barsiso matinya mati kafir, mati musyrik. Maka berhentilah menilai orang dengan kuantitas ibadah, juga tidak menilai orang dengan pembualan ilmu hakikat, membual sembarangan, ya. Saya sampaikan sebelumnya udah sering bahwa ilmu hakikat itu dia lebih seksi dari cewek paling seksi, lebih cakep dari cowok paling tampan. Coba mohon maaf, kalau cewek jalan di tepi jalan, di tepi nggak ada pakaiannya, itu jadi seksi atau memalukan? Cantiknya justru karena dia menutup aurat. Ini kalian nih kalau buka jadi nggak cantik, kita yang takut. Takut kita jangan-jangan OD apa? Ya, orang punya gangguan jiwa, ya. Semakin ditutup, semakin orang penasaran. Artinya apa? Keindahan ilmu ma'rifat itu jangan diumbar di tengah jalan. Terus protes Buya, loh Buya kan buka pengajian ma'rifat dibuka. Loh saya buka kitab, saya ngaji kitab, dan majelisnya orang baca kitab. Dan toh yang nggak bisa ngaji kitab paham juga toh. Terus yang khawatir siapa? Orang yang sok ahli penjaga akidah Ahlussunnah, khawatir umat tersesat. Lo nggak ada umat tersesat, biasa aja, malah senang-senang aja, malah tambah sholat, tambah bagus sholatnya, ya kan? Tambah bagus cara bertuhannya, tambah hilang rasa khawatir galaunya menghadapi pandemi sama itu. Ya, alhamdulillah. Ya, jadi yang rusuh kalau Buya ini buka ilmu hakikat itu Gus-gus, Habib-habib, ajengan-ajengan yang dia baca kitab ini tapi dia nggak bisa jelasin dengan seperti Buya gitu. Itu dia masalahnya. Dia bikin rumah makan, menunya sama tapi orang nggak menikmati. Kalau Buya buka, kok orang mau denger gitu, mau makan di situ. Jadi yang iri sama jualan rumah makan sesama rumah, ada nggak orang warteg iri sama rumah makan sederhana? Resto sederhana ada nggak? Resto sederhana iri nggak sama jualan warteg? Lah nggak masuk, nggak nyambung. Ini membeda. Artinya dari dulu sampai sekarang Buya, yang akan iri, yang akan hasad kepada ulama itu ya ulama. Ya, yang akan iri dengki dengan kajian-kajian begini orang-orang yang seakan-akan dia mendaulat dirinya menjadi penjaga akidah yang lurus. Nah, tergantung antum ini ikut ngaji dengan kita dilibat karena viral-viralan, masyhur-masyhuran, YouTube-YouTuban, artinya ikutan, maka nanti juga akan meninggalkan Buya-Buya ini karena nanti ada orang meninggalkan dia. Ya. Jadi proses masuknya gimana, nanti keluarnya nggak jauh-jauh beda. Itu sebabnya kita dari awal mengatakan tariqatuna at-ta'allum. Tariqah kita ta'allum, ngaji, belajar. Jadi ngambil dari kolbu guru. Adapun laduni apa segala macam itu proses setelahnya, itu hadiah dari Allah Subhanahu. Itu bukan tariqat kita, itu tariqahnya Allah.
Kalau laduni siapa yang ngasih? Itu wilayah siapa? Wilayah Allah. Oke. Kalau yang belajar, Allah perlu belajar nggak? Nggak perlu belajar. Ngaji sama guru sama kitab sama paham beda nggak? Nah, paham itu wilayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masing-masing orang beda. Oke, kita akan masuk kepada fasal Imam Al-Banani gergetan sekali dengan orang yang berbicara membual ilmu hakikat tapi tidak dibalut dengan hujah-hujah, dan sebenarnya dia nggak paham-paham amat. Dan orang seperti ini, jangankan manusia, jin ifrit pun nggak pantas jadi muridnya. Gitu bahasa dia ngeri ya. Iblis pun tidak pantas jadi murid orang itu. Nanti kita akan sampai di teksnya. Sepertinya Al-Banani ini ketemu dengan orang-orang pembual ilmu-ilmu hakikat yang mereka tidak wusul padanya, tidak memahaminya dengan baik, tapi yadda'i idda'a, ya, mengaku aku. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ya'lam ayyuhal murid, ketahuilah wahai para murid, wahai murid, inna asyaddan nas alaik. Ini coba bayangkan Al-Banani lagi ngomong ke antum. Al-Banani ini wali kutub. Apa kata dia? Wahai murid-muridku. Seru kan punya guru wali kutub? Anggap saja Al-Banani lagi ngomong nih ke kita langsung ya. Inna asyaddan nasa alaika fasada. Orang yang paling berbahaya merusak dirimu fil uqdah, dalam ikatanmu, ya, suhbatu man la yadulluka 'ala Allah. Bersahabat, berguru kepada orang yang tidak menunjukkan jalan kepada Allah. Dia cuma ngemeng-ngemeng doang tapi tidak menghantarkan murid kepadanya. Ini jangan salah paham ya. Ya, berarti syekh ini harus kelihatan muridnya sholat 1000 rakaat tiap hari. Enggak. Kita sudah bahas tadi, Barsiso selama 500 tahun dia wiridan, dia zikiran, dia tahajudan tiap malam, tapi dia tidak beribadah dengan kemakrifatan. Ini beda. Ya. Wow, giliran yang lain lagi nih. Nikmati aja ya. Kado akhir tahun, belum lagi nih tawaf ya. Iya, bapak-bapak kan enggak, ya fokus di sini ya. Jadi apa yang paling merusak kita? Berguru kepada orang yang tidak menghantarkan kepada Allah SWT, tidak menunjukkan jalan kepada Allah, malah cuma membual tentang Allah tapi tidak membuka hijab kita kepada Allah SWT. Maka Imam Syafi'i ketika dia tidur di rumah Imam Ahmad, dia sholat tahajud sepanjang malam enggak? Enggak. Ya. Dia makan sedikit enggak? Enggak, dia makan banyak. Karena dalam persepsi orang awam seperti putri Imam Ahmad, wali mursyid kutub kamil itu kalau dia enggak tidur malam hari, tahajud aja. Maka ini pola khidriyah namanya. Karena ada satu riwayat teks Bu ya, disebutkan bahwa Imam Syafi'i pernah jumpa dengan Nabi Khidir. Nah, disinilah kita mengkritisi orang yang mengatakan Bukhari tidak percaya Nabi Khidir hidup. Ente salah paham. Al-Bukhari secara ilmu hadis tidak menemukan bahwa Nabi Khidir hidup, tapi dia tidak menolak kehidupan Nabi Khidir. Beda toh? Beda. Itu Bukhari marah tuh kalau ada orang begitu tuh. Kita bila mengatakan ya, wa jami'il ahadits fima ta'allaq bihayatil Khidir ya, ba'da nubuwwati Sayyidina Muhammad
batil, maudhu, kadzab, labas ya. Jadi kalau ada orang mengatakan hadis tentang hidupnya Nabi Khidir sampai umat Nabi Muhammad itu hadisnya palsu, gak ada masalah sama kita. Itu kan riwayat hadis. Hadis ini secara epistemologi penentuannya adalah empirik, dihafalkan, didengar, disalin, diriwayatkan. Kalau persoalan Nabi Khidir itu persoalan empirik atau persoalan rohani? Rohani. Jadi yang ketemu Allah itu tubuh antum yang sujud-sujud itu atau ruhnya? Maka yang disebut menunjukkan jalan kepada Allah, menunjukkan jalannya kalbu kepada sir kepada ruh, atau sekedar banyak-banyak sholat. Itu riya, firriya, dan banyak mursyid begitu. Dia riya kepada muridnya. Dia bukan ibadah karena ingin dilihat Allah, tapi ingin dilihat muridnya. Coba perhatiin, Abu Yazid, Junaid, ya, itu mereka pernah ngomong dulu di majelis-majelis mereka. Apa kata mereka? Seandainya murid melihat kami sekarang, tazandaku, mereka zindik. Tapi kalau mereka tahu masa lalu kami, mereka pasti akan rajin ibadah. Maksudnya apa itu? Dan wali-wali kutub itu memang semakin tinggi kewaliannya, dia semakin santai amalnya. Maka penunjuk contoh dari guru itu bukan contoh kuantitas ibadah. Yang ditunjukkan itu makrifat dari kolbunya ke dalam sirnya. Dari sirnya masuk ke dalam rohnya. Ini amal lebih tinggi. Kenapa? Sayyidina Muhammad SAW ditanya, apa amal yang paling mulia? Sahih Bukhari. Apa jawaban beliau? Al-imanu billah. Iman engkau kepada Allah, tasdik engkau, percaya engkau kepada Allah. Maka Asy-Syaikh dalil qalbi ilallah. Syekh itu dalilnya kalbu, GPS-nya kalbu, penunjuk jalan kalbu kepada Allah, bukan penunjuk amal zahir semata. Ya, jadi jangan ketipu. Maka diribat kita menjaga syariat, tapi kita tidak mendewa-dewakan orang yang banyak kualitas ibadahnya. Maka di kita sini nggak ada kan mau beli mobil sholawatan 4.444, nggak ada. Walaupun ijazahnya ada di sini, kita nggak pakai itu. Ya, biar sakti baca hasbunallah wa ni'mal wakil 450 kita pakai, tapi bukan untuk kesaktian. Kita pakai untuk khatam zikir Imam Syazili. Ya. Oke, jadi yang dimaksud menunjukkan jalan bukan sekedar memberi contoh amal zahir, karena itu bisa saja syaitan bertubuh manusia melakukan itu. Nah, inilah ujian pertama murid, menghitung-hitung kuantitas amal guru. Saya pernah ngejain panitia dulu ya. Setiap kali masuk mobil, keluar mobil, turun, gerak dikit, astagfirullah, alhamdulillah, sengaja. Ini orang syak sama kita. Udah 3 hari, dia minta maafin Buya, saya udah syak Buya, ternyata Buya di ahli zikir. Gerak dikit, astagfirullah, turun mobil, astagfirullah, ternyata Buya itu ahli zikir, ampun Buya. Dalam hati lu kena prank. Emang zikir itu cuma gaya-gayaan begitu. Maka ada suatu athar di Syu'abul Iman, khairu dzikri ma khafi, riwayat Baihaqi, sebaik-baik zikir yang disembunyikan di dalam kolbu, karena tidak ada riya di situ. Saya sengaja ngerjain dia itu. Akhirnya kita diyakini wali ya. Ya, anda dikirain wali ya. Ya lucu lah gitu ya. Yang pasti kita wali anak-anak kita ya, wali murid. Fayadkhul fi hadha kulli wahidin wa aqbarun nas fasadan man tajidul haqa'iqa tanhamiru min lisanihi kalma wa huwa min amaliha khalin. Orang yang paling merusak, orang yang engkau dapatkan ilmu hakikat tumpah ruah ya dari mulutnya, tapi dia tidak
jauh daripada mengamalkannya. Ya, khalin itu kosong. Coba cek. Selama pandemi kemarin, itu pada lupa kan? Karena memori kita sangat pendek sekali. Selama pandemi, ahli-ahli tahajud pada ketakutan nggak? Orang yang rajin puasa Senin Kemis ketakutan? Orang yang banyak zikir pagi sore ketakutan? Ketakutan semua. Artinya amalan antum masih baru kulitnya, tembus ke kolbu, kepikiran pun tidak. Kena berita sedikit udah ketakutan. Mana yasinannya yang dulu itu yasinan? Ya, mana torikot-torikotnya hebat itu? Kok pada ketakutan semua? Takabur nggak boleh, cuma kok gelisah? Tandanya amaliyah itu baru pada kuantitas. Masih ingat hadis Nabi yang menyebutkan alim tidur lebih ditakuti syaitan daripada orang jahil sholat? Ini sudah cukup menyebutkan bahwa amal paling tinggi itu fiqhul qalb, pemahaman di dalam kalbu. Karena orang tidur, kalau dia tertidur, pahamnya hilang nggak? Pahamnya tetap ada, dia bangun tidur, dia amnesia nggak? Tapi kalau orang sholat, tertidur, sholatnya batal nggak? Buya nih sujud, Buya terus nggak bangkit-bangkit, ngorok, sholatnya batal? Batal. Kalau orang alim tertidur, ilmunya batal nggak? Nggak. Paham maksudnya? Jadi orang yang paling berbahaya itu orang yang ngobrol ma'rifat tapi tidak menunjukkan jalan kepadanya. Jalan apa? Bukan jalan amal zahir semata, tapi amal batin. Masih ingat Imam Najmuddin Kubra membagi thariqat 3? Catat ya. Thariqat abidin, ahli ibadah. Yang kedua, thariqat salikin, ahli riyadah, suka latihan, suka wiridan, suka tirakatan. Itu kelompok 2. Kalau perlu jalan kaki dari Surabaya ke Suramadu dikit dekat mau biar Surabaya ke Banten biar jalan kaki dilakoni, itu salik. Syukur-syukur saliknya tembus. Thariqah ketiga, thariqatul mahabbah wal ma'rifah. Beliau mengistilahkan mahabbah, tapi di istilah kita ma'rifat. Bertentangan tidak. Mungkinkah orang mahabbah tanpa kenal? Maka mahabbah ma'rifah itu dia ya kesatuan. Itu ditulis oleh beliau dalam satu risalah yang kita sudah pernah buat Zoom, zaman-zaman Zoom masih kenceng. Ya, risalah at-turuqi ilallahi azza wajal. Risalah jalan-jalan menuju Allah. Disebut zikir, orang awam bayanginnya tasbih 11.000. Atau kalau para salik 11.000 kali 7. Kalau alim marifat enggak. Keselarasan kolbumu, sirmu, ruhmu dengan tubuhmu. Itu dia yang disebut zikir. Maka zikir sesaatnya orang arif setara dengan 70.000 kali orang sholat. Kalau di hadis lebih ngeri lagi. Sujudnya orang yang alim lebih utama, ngajinya orang alim satu bab saja lebih afdal daripada 1000 kali sholat. Itu baru satu bab, satu fasal ente belajar ma'rifat, mengenal Allah ya. Itu lebih afdal dari 1000 sholat sunat. 1000 kali sholat sunat. Kalau ahli ma'rifat, kalau dia sudah koneksi dirinya dengan kesejatian dirinya, maka itu setara dengan zikir alam semesta. Karena diri ini adalah miniatur daripada alam semesta. Itu sebabnya para imam-imam itu misalnya gini, siapa yang baca salawat ini setara dengan khatam ini sekian ribu kali gitu. Itu maksudnya kalau terjadi koneksi. Kalau nggak koneksi nggak berlaku. Salawat Al-Fatih setara dengan dalail 6 kali. Kalau ente hadir Rasulullah SAW dalam diri.
Ada kesadaran kita kepada Rasul baru setara dengan 6. Kalau enggak tetap aja dalail. Ya. Satu sholawat penuh kerinduan, ada orang 4.000 kali sholawat kepikiran restonya biar laku. Mana yang lebih tinggi? Satu sholawat meneteskan air mata karena rindu, lalu ada yang sholawat 10.000 tambah 1 supaya naik jabatan. Mana yang lebih afdal? Satu kan sholawat. Karena sholawat perindu ini thariqah ketiga. Kalau yang tadi dia sholawat supaya urusan duniawi, mohon maaf, level thariqat pertama pun gak masuk. Kelompok pertama, dia berharap masuk surga. Yang pertama, thariqat abidin. Kedua, dia berharap tenang. Dia berharap bahagia. Dia ingin jadi orang yang happy di dunia. Mencari ketenangan jiwa. Kalau kelompok yang ketiga, dia ingin ketemu sumber kebahagiaan dan membersamainya selama-lamanya. Beda toh? Beda nggak? Orang awam taunya bahagia itu di surga. Mereka lupa sumber surga itu siapa. Yang megang kunci surga siapa? Harusnya deketin yang megang kunci surga dong. Kalau orangnya agak cerdas-cerdas sedikit gitu. Ya. Ya kan? Kenapa orang lomba-lomba jadi pejabat, para pengusaha ini? Karena di situ ada kunci-kunci kekayaan. Nah, ada juga tuh urusan begitu, urusan Jabarut dan Carut Marut itu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nyambung, connect? Kalau orang beribadah, berharap naik pangkat, berharap restonya, rumah makannya laku, ente jangankan thariqat ketiga, yang pertama aja gak masuk. Ini yang kemudian dikatakan oleh Imam Asy-Syadzili, itu sehina-hina hamba, itu sebenci-bencinya Allah itu orang. Kenapa? Dia gunakan amal-amal ukhrawi, amal-amal suci untuk hal yang rendah. Jadi kepada saudara-saudariku yang dulu pernah belajar dimanapun ya, belajar zikir supaya ini, zikir supaya ini, itu namanya thariqat hikmah ad-daniyah, hikmah rendah. Kalau belajar hikmah itu hikmah al-aliyah, hikmah yang tinggi, yang disebut Quran, wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Siapa yang diberikan al-hikmah, hikmah itu dalam bahasa lama itu disebut cinta kebijaksanaan, ya, atau boleh juga disebut kemakrifatan, yang ujungnya rasa kenal, rasa rindu, rasa cinta kepada sumber cinta itu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Bal law wuzinat alaihi bi'amalil ammah ma wajadta indahu syai'ah. Kalau engkau timbang praktek amalnya atau pemahaman amaliyahnya si orang itu, yang pembual ilmu ma'rifat ini, engkau tidak akan dapatkan dia orang awam biasa, nggak ada ketemu. Apalagi para pesuluk, apalagi para mursyid, ya. وهذا أيها الفقير تجب عليك فرقته من عداوته لأنه عدو لله ولك. Maka wahai murid, wajib bagimu untuk menentukan sikap untuk berpisah jalan darinya, dari thariqah permusuhannya kepada Allah, karena sebenarnya dialah musuhnya Allah dan musuhmu, ya. Yuksi qalbaka bikalami. Apa indikatornya setelah dia pembual? Dia kalau ngomong hatimu tambah keras. Yuksi qalbak.
wa yasudduka 'anillahi bihalih. Ya dari sini ya. Masyiti. Yuksi qalbaka bikalamihi wa yasudduka 'anillahi bihalih. Jadi si orang ini kalamnya justru bikin engkau bukan malah tersentuh, tapi bikin bukan juga gemuruh, tambah keras. Wa yasudduka 'anillah bihalih. Hal dia membuat engkau tambah jauh dari Allah. Yang dari dulunya sholat sekarang jadi nggak sholat lagi gitu. Dulunya kalau sholawat bisa nangis, sekarang jadi nggak nangis, norak enten gitu. Hati-hati. Tapi hati juga ada yang nyamar dengan itu. Jadi sekarang nih torikot penyamaran nih luar biasa biar. Yang nyamar jadi mursyid, yang nyamar. Tapi hati-hati juga. Ada yang nyamar jadi iblis, ini hati-hati juga. Iblis bisa nyamar jadi wali nggak? Kira-kira wali bisa nyamar jadi iblis nggak? Nah ini yang paling berbahaya. Ente ketipu dikira yang nyamar jadi wali itu wali beneran, yang nyamar jadi iblis dikira iblis beneran. Padahal dia lagi ya, akhir zaman itu Dajjal itu disebut Dajjal, Dajjalin, ada nanti 30 Dajjal. Mereka nyamar jadi wali karena kulluhum bahkan nyamar jadi rasul. Kulluhum ya'dai ar-risalah an-nubuwah. Dalam hadis Tirmizi mereka ini ngaku semuanya jadi nabi. Semuanya ngaku jadi rasul. Berarti di atasnya wali dong. Benar gak? Maksudnya apa ini? Wali syaitan nyamar jadi wali Allah. Itu akhir zaman. Berarti yang mau cari yang mana nih? Berarti yang benar di mana nanti? Imam Mahdi udah jelas. Imam Mahdi udah jelas. Dianya ente yang nggak jelas. Ya. Ada wali beneran nyamar jadi orang, jadi wali syaitan itu nanti. Sebagaimana hebatnya wali syaitan nyamar jadi wali Allah, nanti juga dahsyat sekali wali syaitan, wali Allah nyamar jadi wali syaitan. Di situ orang tipu semua nanti. Illa man rahimahullah, kecuali yang Allah rahmati.